Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih-sholihah di rumah? Semoga kita selalu semangat dalam belajar dan selalu berada dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang mari menjauhi akhlak tercela. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami perilaku untuk menjauhi berbicara kotor, mengejek, dan memfitnah. Yang kedua, peserta didik mampu menjauhi perilaku berbicara kotor, mengejek, dan memfitnah, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menjauhi 3 akhlak tercela. Apa saja itu? Yang pertama, menjauhi berbicara kotor. Yang kedua, menjauhi mengejek. Yang ketiga, menjauhi memfitnah. Yang pertama adalah menjauhi berbicara kotor. Berbicara kotor merupakan salah satu sikap yang tidak terpuji. Orang yang sering berbicara kotor menandakan kurang baiknya keimanan seseorang, dan dia akan mendapat laknat dan murka dari Allah. Seorang mukmin yang baik tidak akan melakukan berbicara kotor dan menjauhi perbuatan ini. Baginya lebih baik diam daripada tidak bisa berkata yang baik. Inilah yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana sebuah hadis menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, anak-anak, untuk menjauhi berbicara kotor, maka biasakanlah menjaga ucapan dan lisan. Karena kebanyakan dari kita, kesalahan diperbuat dari ucapan dan lisan kita. Yang kedua adalah menjauhi mengejek. Mengejek adalah merendahkan atau meremehkan orang lain. Sikap ini juga merupakan salah satu sikap yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Orang yang mengejek biasanya tidak lebih baik daripada orang yang diejek. Ingat itu ya. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa dicek ya di Al-Quran masing-masing. Nah, suatu hari seorang sahabat yang bernama Abu Jurai berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, berilah wasiat kepadaku." Kemudian Rasul pun memberi wasiat, "Janganlah engkau menghina seorang pun. Setelah itu, baik orang yang merdeka, seorang budak, seekor unta maupun seekor domba." Yang ketiga adalah menjauhi fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab adalah fitnatun, artinya ujian atau cobaan. Dalam KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Karena fitnah merupakan sebuah kebohongan yang besar yang merugikan, maka fitnah adalah hal yang haram atau dilarang dilakukan dan termasuk dalam dosa besar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kami tidak menyangka-nyangka yang dilarang, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa." Nah, selain itu, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 juga disebutkan bahwa fitnah adalah sebuah perbuatan yang sangat kejam. Nah, fitnah akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tahukah kalian apa dampak dari fitnah tersebut? Yang pertama, merugikan orang lain, itu pasti. Yang kedua, memutus tali silaturahim. Yang ketiga, dapat mencelakai orang lain. Yang keempat, masuk neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kalian telah mengetahui beberapa perilaku tercela.
yaitu 1. Berbicara kotor, 2. Mengejek, dan 3. Menfitnah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang yang beriman hendaknya tidak melakukan dan menjauhi perilaku-perilaku tercela tersebut. Diingat ya, oke. Karena akan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Tetap ingat pesan Ustazah, patuhi protokol kesehatan dan terapkan 4M. 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.